Bismillahirrahmanirrahim. Man, Pak Lehman, pagi Pak. Kristen apa Muslim Pak? Halo, assalamualaikum Bang. Selamat siang. Muslim Bang. Muslim, waalaikumsalam. Oke, mungkin kita cari yang Kristen dulu ya Pak Lehman ya. Mungkin menyimaknya di bawah dulu. Silakan saudara-saudara Kristen yang mau berdiskusi. Enak loh sama Kang Dito ini loh, nggak barbar loh ya nggak. Tapi ya mohon maaf teman-teman yang di bawah. Dibuat pusing sama Pak Roma. Jadi bolak-balik dia akhirnya apa namanya ya, mengklarifikasi jawabannya. Akhirnya orang Kristen itu adalah Kristus kecil. Aduh, inilah kalau nggak mampu, kalau nggak memang memahami baik dalam literasi, rasional berpikir, jangan dipaksakan naik, bahaya. Awalnya pengen membuat kita pusing, akhirnya pusing sendiri. Bang Luga naik langsung ngabur. Oh iya. Aduh. Abu Darni udah mencret sama saya, udah nggak berani dia. Teman-teman Kristen yang di bawah, perlu gak lah coba undang-undang itu, pendeta-pendeta yang so asik itu, coba diundang. Bro, perlu gak? Di-share lah. Pencet tanda panah yang paling pojok kanan bawah itu. Ya kalau pendetanya kena, jemaat itu nanti dapat banyak itu. Itu kan? Banyak jemaat, banyak persepuluhan untuk rock apa? Gereja Rock King of King. Wah, tuh. Ayo silakan teman-teman Kristen. Kita buka pendaftaran ya, Bang Luga ya, reservasi ya. Ini biaya reservasi kalau dari Kang Dito ini bayar berapa ini? Ayo silakan pendeta-pendeta atau Pak Budi Asali sudah mulai semalam naik-naik komal. Kalau Bro Luga, Pak Budi Asali seperti apa? Bang Luga, oi, aduh bikin kopi dia pakai Masako juga nih. Dia kalau Budi Asali itu sama, dia belum memenuhi kualifikasi untuk bisa bergabung di Sinode King of King. Oh gitu ya, pantesan dia kemarin bisa. Dia kemarin itu sempat dihajar sama kiamat gitu. Ditolol-tololin sama kiamat. Kasihan loh orang tua, emang bejat itu akhlaknya kiamat gitu. Udah tahu orang tua disikapnya, dibodoh-bodohin, ditolol-tololin. Ini kiamat ini ortodok ternyata teman-teman. Ortodok itu jahat. Ortodok itu apa ya? Gereja-gereja yang udah mandul, jadi hanya jadi gini. Mereka tidak bisa menarik orang dengan menarik jemaat dengan membuat mujizat. Nah, karena nggak bisa bikin mujizat, mereka putar otak gimana nih cara kita untuk mempengaruhi orang. Karena kita nggak ada mujizat, kita nggak seperti Yesus bisa membangkitkan orang mati, bisa mengusir setan. Pelampiasannya di baju. Makanya mereka bikin jubah-jubah panjang, jenggotnya dipanjangin. Jadi dengan jenggot yang panjang, dengan jubah-jubah mereka bisa menakut-nakutin orang. Nah, cara seperti itulah dibuat untuk mencari perhatian orang. Dan ketipulah beberapa orang seperti Aderion, seperti Kiamat, seperti siapa lagi tuh, Edwin Kuta Barat. Itu orang-orang ketipu sama jenggot panjangnya ortodok. Oh, kalau masalah jenggot dan jubah kalian kalah sama ortodok. Mau salibnya aja segede palang pintu ditempelin di lehernya. Gimana Berarti dia menggenapi pikul kayu salib itu loh, bener nggak? Dia memikul salib kan? Kan ada ayatnya kan,
Yesus berkata, celakalah kamu ahli-ahli Taurat, kamu memakai jubah panjang dan jumbai-jumbainya. Semua yang kamu lakukan itu cuma hanya pengen dilihat orang. Jadi mereka itu nggak bisa menarik jemaat dengan mujizat. Kalau karismatik kan pakai kemeja, pakai jas biasa, dengan modal mujizat mereka bisa narik jemaat yang banyak. Nah kalau ortodok ini, dia mujizat nggak ada. Mereka berpikir, kalau kita mujizat nggak ada, gimana lah cara kita buat narik jemaat? Nah, satu-satunya cara adalah pakai jubah yang panjang, ya kan? Lihat orang Katolik, ya kan? Kenapa mereka ngandalin fashion, jubah? Ya, karena mujizatnya nggak ada. Jadi mereka makan dari jubahnya itu, ya kan? Jenggotnya dipanjangin, terus pakai Jubah tongkat, ya itu, kan? jubah itu di perjanjian lama Allah yang merancang juga, bukan bikin-bikinan itu. Ya, di perjanjian Begini. lama kalau kau baca, bahkan pakaian imam Harun itu Allah yang mendesain. Mulai dari dada, tangannya, sampai panjang bajunya, Allah yang rencanakan. Lu pikir Allah itu Baca tukang Alkitabmu, jahit, makanya. ngarang aja. Kok marah? Masa dipikirnya Sampai di dadanya itu ada 12 batu sapir, itu Allah yang merancang itu. Kau pikir itu sembarangan? Cuma sekarang Jadi itu, makanya kenapa imam itu begini. karena dari perjanjian lama si Harun, ya bajunya Harun itu nggak sembarangan, noise, panjang. noise. Si Luga ini asal-asal ngomong kau. Iya, saya masih di jalan, belum sampai rumah. Iya, saya masih di jalan, belum sampai. Oke, di mute dulu, Ustaz, di mute. Oke, saya jawab ya. Saya di atas ya. Kita dulu saya. Iya. Saya di atas ya. Kita dulu saya. Saya jawab ya. Nggak ada jas dirancang Tuhan. begini. Nggak ada jas dirancang Tuhan. Nggak ada Iya, jas iya, yang saya dirancang jawab Tuhan. dulu. Nggak ada jas yang dirancang. Sebentar saya jawab dulu ya. Jadi begini. Makanya kau Memang juga kalau apa yang ngomong kamu pakai katakan. Alkitab, jangan lupa apa. Iya, ngomongnya gantian. Aduh, kau pun mulut kau kayak mulut perempuan. Kau gantian ngomongnya. Jadi gini, teman. Apa yang dikatakan si Chris Evan itu Makanya kau betul, kubantah bahwa kau sih. ada namanya Bedford, itu memang rancangan Tuhan. Tetapi sebenarnya rancangan Tuhan itu bernubuat tentang ketika kita berada di dalam kekekalan, itu sebenarnya berarti secara rohani. Nomor satu, jubah pujian, jubah Roh Kudus itu terlihat dalam penglihatan di alam roh. Sebenarnya Tuhan tuh menekankan sebenarnya bukan pada jubah fisik, tapi pada jubah kerohanian, yaitu kekudusan dan kesucian. Tapi karena memang pendeta-pendeta ortodok ini nggak bisa menjaga kesucian, bawahnya ngacengan, ya ditutuplah dengan jubah supaya kelihatan suci, kelihatan berwibawa. Padahal diajak ngobrol mau blow on. Kenapa kau pakai jas juga dalam berkhotbah? Kenapa kau pakai jas? Nggak seperti yang bilang pakai jubah. Oke, karena bagi saya yang terpenting adalah pengurapan. Nah, berarti itu. kau bikin aturan sendiri. Yang bagi saya Sebentar terpenting dulu, ya. aduh. Borjong, bisa diam nggak dulu? Aku lagi ngomong. Bagi saya, udah kau bilang bagi saya, bukan bagi Tuhan. Iya, aku lagi ngomong dulu sebentar, nanti kau bantah. Jangan dulu kau potong-potong. Mulut kau kadang-kadang kayak perempuan. Jadi gini, Tuhan itu menginginkan kita itu bukan jubah-jubah fisik. Ya, Tuhan mendesain jubah bagi Israel itu kan sebagai percontohan, tetapi bukan itu yang menjadi hal yang utama, tetapi Iya, tapi makanya kau jangan kesucian menghina kita. jubah-jubah. Masalahnya, dasarnya tadi ku dengar kau masalahnya dari pendeta kawan-kawan ortodok, dengerin. Makanya Pendeta kau jangan berkuar-kuar kalau nggak ada. Borjong, diam dulu, gue lagi ngomong. Nggak perlu kita dengar kau. Di sini, Nggak ada kuar-kuarmu. ini ruang diskusi, di sini ngomongnya gantian. Gantian, oke. Iya kan? Kalau seandainya orang ortodok itu ketika dia berbicara sesuai dengan bentuk jubahnya, saya akan salut. Tapi ketika saya aja ngomong ternyata lontong, ternyata blow on. Contoh. Kau di gerejamu udah sesuai nggak dengan jasmu itu? Jas itu profesional, tapi korupsi semuanya kau pendetamu. Kok korupsi sih?
Uang jemaatnya lihat aja itu pendeta-pendeta karismatik itu pakai mobilnya entah kemana, jamnya aja pakai. Oke, saya jawab ya. Sesuai nggak? Kalau cuman personal jangan kau iniin juga. Iya, aduh, nih orang ngonya. Sudah 3 kali gue ingetin ngomong gantian. Masa gue harus ingetin 4 kali sih? Jadi gini ya. Pendeta karismatik pakai Rolex. Oke, pakai Rolex, pakai Alphard. Oke. Pendeta ortodok ngontrak gembel, modal jubah doang sama rumah kontrak. Oke, kita selidiki kan apa alasannya. Pendeta karismatik bikin ibadah ya, bikin ibadah yang datang kadang-kadang bisa 50.000 orang sekali ibadah. Nah, pendeta ortodok bikin ibadah di ruko atau di rumah kontraknya dia, itu yang datang 10 orang. Ya lu jangan lo samakan jemaat 10 sama jemaat 50.000, tolol, goblok. Itu kan tergantung banyaknya jemaat. Apa katanya Tuhan kalau Yesus? Kalau kau dapat apa? Bagi. Jangan kau makan sendiri. Kalau lu baik dibagi, tapi kalau lu juga tolol, ya matian lu. Kau paksa semuanya. Ya, saya udah Lu lihat blow on, lu itu. jahat, tapi Nggak minta ada dibagi. sosialnya. Siapa yang mau bagi lu? Lu gak ada sopannya, siapa yang mau ngasih lu itu duit? banyak yang miskin. Pendetamu pakai jam Patek. Sekarang gue Rolls tanya, sebentar ya. Sama Kalau sama jemaat juga. miskin, dari mana sementara pendeta itu hidup dari jemaat? Mana mungkin jemaat miskin bisa beli Alphard kepada pendetanya? Pendeta Tolong. karismatik itu menintogasi harus 10% kau kasih. Harus ini, kalau enggak kau enggak bisa. Sekarang Kalau gue ini, tanya, sekarang dia gue menjual tanya. tanah udah dimintai. Itulah kalau kalian itu. Loh, oke. Jemaat pendeta karismatik menekankan persepuluhan kepada umatnya, maka terkumpullah 3 miliar contohnya. Jemaat ortodok tidak meminta Untuk kepada apa itu jemaat. persepuluhan itu sama dia semua? Dengarkan dulu Indonesia tai, orang lagi ngomong dari tadi dibilang. Dulu kau yang Gua lagi- 10% itu untuk dia semua. Gua lagi bicara, lu diam dulu, nanti gua kasih waktu ke muncung lu. Tolong, lu ngerti gak sih dibilangin? Pelan kita tiktokan aja. Yang 10% itu untuk apa? Iya, diam dulu biar gue jelasin ke lo. Manusia iblis. Oke, gue jelasin ya. Misalnya pendeta karismatik umpulan persepuluhan terkumpullah 3 miliar. Pendeta ortodok ya, sok-sok jual mahal terkumpullah 2 juta. Lalu lo bilang, buat apa yang 3 miliar ini? Makanya gereja karismatik cepat berkembang karena dana yang 3 miliar ini dipakai untuk menginjili, membuat fasilitas-fasilitas rohani sehingga orang itu lebih punya kekuatan untuk menginjili. Pernah menginjili ke daerah Dorjong. Saya kurang ajar, manusia Tidak tai. ada. Saya sudah ke pelosok desa. Kalian pergi bangun-bangun gereja Ngapain aja lo? semua. Sekarang lo ngapain lo Nggak nginjil? pernah kalian menginjili. Bodat, dengerin dulu. Puasana. Ada orang karismatik Dengerin sana. dulu. Dengerin dulu. Katanya orang karismatik ngapain nginjilin ke desa? Di desa itu hutan. Tolol. Kita tuh nginjilin. Tidak pernah. Karena di kota banyak orang Islam. Isi jending di daerah dari karismatik, ya. Di mana ada itu? Itu kalau ada di kota-kota zaman besar dari jemaat gedein gereja dari Tangerang ke sini, dari sini ke sini. Sebentar kan gini. Kenapa dulu orang ke desa? Karena dulu zaman dulu belum ada manusia, makanya ke desa-desa. Nah, kalau orang udah kumpulnya di kota aja ada 10 juta orang Ya, Islam. Lo injilin, jangan lo ke hutan. Malah pergi ke hutan lagi si kurang ini. Di depan mata kita banyak orang Islam lah, injilin lah. Si Dito, si Arif. Ngapain gua ke hutan ke atas pohon nginjilin orang? Orangnya ada di depan mata. Bener gak? Ketemu monyet malah di sana.
Iya. Orang gila emang. Kan begini kan, injililah. Ya orang Islam di Bekasi banyak, di Tangerang banyak. Islam aja belum kelar penginjilannya, ngapain kita ke hutan? Ada buaya di sana nginjilin buaya. Kolor. Katanya Berarti lu dia- harus ke hutan. Berarti dia itu ngambil dalil Markus 16 nomor 15. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, termasuk monyet. Sekarang katanya, kenapa kau nggak ke pelosok-pelosok? Lah, emang di pelosok itu ada hutan, ada kucing, ada harimau. Ngapain lo nginjilin harimau? Betul nggak? Kita kan nginjilin ke mana? Tempat-tempat yang paling banyak orang yang beragama lain, Buddha, Islam. Lu gak melanggar undang-undang menginjili Islam. Nah, Yesus aja bilang jadikanlah segala bangsa muridku. Lu berani mau lawan Yesus? Nanti Yesus marah, ditombak dari langit, meninggal. Jadi begitu, masa menginjil ke pelosok. Ya, kalian aja ke Komodo sana kan. Komodo itu diinjil. Lalu dibilang begini kan, pendeta karismatik kaya-kaya. Kaya juga itu yang ngasih jemaatnya, tapi jemaatnya miskin-miskin. Ya mana mungkin bisa jemaat ngasih Alphard kalau dia miskin, betul nggak? Dia jualan sayur, jualan ikan asin, terus dia ngasih Alphard ke pendetanya. Duit dari mana? Nggak mungkin Kalau pendeta, lah. iya kan pendeta kan hidup dari persembahan jemaatnya. Nah kalau jemaatnya semua orang miskin, bagaimana mungkin mau bisa ngasih ke pendetanya? Nah, itu. Terus kenapa kok pendeta bisa kaya? Satu, mungkin ada jemaatnya 4 konglomerat. Nah, wajar pendetanya kaya. Pertanyaannya, kenapa konglomerat mau bergereja di situ? Ya pertama, mungkin dilihatnya ada mujizat. Emang konglomerat bisa ditipu? Nggak bisa. Lu menang modal-modal jubah-jubah, jenggot-jenggotan kayak Romo Daniel Biantoro. Emang lu kira jadi konglomerat takluk? Mana ada konglomerat jemaatnya Romo Daniel Biantoro? Coba lu cek. Gerejanya jadi apa kok? Dikontrakan, rumahnya masih ada, piring-piring di samping masih ada, ditutupin cuma pakai kain horden. Oh, dia di Jawa Tengah ya? Di Jawa Tengah ada, di Jakarta ada, tapi kan gerejanya kan di ruko. Kalau nggak di ruko, di rumah-rumah, mereka tersembunyi biasanya. Orang gue pernah lihat kebaktiannya juga cuma di rumah. Bikinlah gambar-gambar Tuhan Yesus kan. Itu sudah. Pesan yang mana? Kalian tidak mau luruskan ini. Kalau menurut kalian, atau kalian yang salah sebenarnya, silakan. Itu kan Kenapa? Promosi kita. Ayo. Kenapa pendeta karismatik kaya-kaya? Satu, mereka lebih disayang Tuhan daripada yang ortodok, daripada yang Katolik. Katolik memang dulu hebat dulu. Katolik itu cuma menang lama aja. Kualitas mah, buktinya di Indonesia aja mereka nggak berani berdebat kok. Emang ada orang Katolik berani berdebat? Beraninya ngumpet di room masing-masing doang. Nah, kalau RK itu kan ngaku Katolik dia RK. Lah kemarin dia ke Jawa, kenapa dia nggak ketemu Donditan? Kenapa dia nggak ketemu debater-debater di Jakarta? Di telepon, saya mau ketemu kamu. Nah giliran dia balik ke Kupang, berkoar-koar lagi muncungnya. Gua aja kemarin aja di acara Jakir Naik aja gue datang berdua doang. Biasa aja. Jadi kemarin di Jakarta gimana, Bro Luga?
ada diskusi debat sama dia? Biasalah, moderatornya saya langsung nanya, langsung didorong ke belakang. Nah, belum saya ngomong, nanya udah langsung disuruh pulang. Anjir gue. Takut banget tuh mau gue gulung. Memang gue pertanyaan itu udah suara gue udah menggelegar kan. Akhirnya gue udah ketakutan, udah hampir mau kencing di sana. Gue bilang, Yesus membuat mujizat. Gue bilang begitu kan. Pakai kuasa apa? Wah, langsung udah itu apa? Panggungnya udah bumi itu. Akhirnya gue udah mau jatuh. Wah, kata moderatornya, udahlah Pak, tolong, mohon maaf ya, kasihlah kesempatan kepada orang lain. Hampir mau rubuh. Ya udah, Zakir Naik jawab, pas gua mau balas langsung mic-nya dimatiin. Loh kok nggak ada bunyi? Gue bilang udahlah, gue udah maklum lah, udah lo kalah aja lah, gue bilang. Jadi mulai besok kalau gue ngomongin Zakir Naik, jangan lagi lo bilang halusinasi. Ini gue udah datang loh, mic gue dimatiin. Cek udah nggak nyala mic-nya. Ya udahlah, gue cabut lah, gue cabut, woi, udah kalian udah kalah ya, gue bilang, gue cabut udah. Gue udah makan di warteg dulu lah, gue gila. Gue gulung, gue bikin suara gue sekeras. Jadi Iya, membangkitkan orang mati, gue bilang. Waduh, akhirnya udah ketakutan. Udahlah, langsung makin mati. gayanya. Lalu lu Ya takut udahlah. nyebut. Pas di Zakir Naik jawab, gue mau balas, mereka udah mati. Minta maaf Pak, tolonglah ke belakang katanya. Ya udah, saya maklum, saya juga takutnya nanti saya ngomong itu panggungnya kebelah dua. Gue bilang ya udah Pak, selamat berjuang katanya. Ya udah, gue pergi, gue cari warteg. Jadi poinnya apa? Dapatnya apa? Nggak dijawab. Nggak ada. Intinya Zakir Naik jantungan, udah hampir copot jantungnya saking kerasnya suara gua. Ya, diskusi di forum offline malah beroluganya begitu ya, dianggap itu non etika. Jadi kayak ini udah penantian panjang, akhirnya bukan penantian panjang. Jadi menurut gua begini, memang panitia ini sudah tahu bahwa pertama kan Zakir Naik kan sudah tua, nggak mungkin juga dia diperhadapkan sama gua. Terus mereka itu hanya beda sama gua waktu sama Farid Naik kan, masih dikasih gua space untuk ngomong. Ini enggak, gua nanya gua pulang, nggak boleh lagi ngomong, udah selesai. Lah apalagi yang mau dibahas? Gua cuma nanya, habis nanya dijawab langsung, naiknya dimatiin. Nah apa coba yang perlu mau diapain lagi? Nah gitu. Jadi menurut gua itu udah suatu kekalahan besar dari pihak mereka. Jadi ya udahlah. Kasihan juga kan kalau nanti nggak mungkin gua ribut di situ kan. Ya udahlah. ya biarlah yang nonton yang mengambil poinnya. Ya. Oke, ini ada singa betina nih. Singa betina, singa jantan. Ya, selamat pagi, singa jantan. Selamat siang. Oh, udah siang ya, udah di tengah. Oke. Silakan. Menurut kamu Yesus itu mendapatkan kuasa mukjizat dari siapa? Dia sendiri sumber itu. Silakan Bang Luka, dia sendiri katanya. Banes ini kayak. Mau kubacakan ayatnya sama kau? Salah. Jawabannya salah. Menurut kau bisa salah. Karena kau perlu Jawabannya salah. Jawaban yang benar adalah Yesus menerima kuasa dari kedua orang tuanya, Bapa di surga dan Roh Kudus. Bapaknya Allah Bapa, Roh Kudus. Mana itu ada dalil Bapa dan Roh Kudus orang tuanya? Loh, Yesus, aku menghormati Bapakku, tapi tidak menghormati aku. Itu kan orang tua. Aduh. Dia sendiri Bapak itu.
Dia sendiri bapakku lebih besar daripada aku. Kenapa jadi gigimu yang jadi bapak itu? Itu kan sekedar ya biar bicara mengenai kiasan. Hiasan pala kau. Jelas-jelas Kau kan dibilang ngomong Islam kali kau ya. aku. Islam kali kau. Kok Islam sih? Iya. Kau berani ngomong seperti itu. Orang aku Islam itu ini- kan orang kasar. Porus aku biar kau tahu. Iya, itu udah Islam kali kau apapun kau. Loh, di mana-mana yang namanya anak pasti menerima sumber dari Yang penting kedua kau orang harus tanya sama tuanya. aku. Yang penting harus kau tanya mana dalilnya itu. Oh, jadi kau Sekarang aku babunya tanya si kau mana dalil yang kau bilang Wanes. itu. Kamu ternyata babu Wanes. Si Samuel, si Joshua Tewunya bosmu. Kurang asal. Saya Sama si Henry Tan. Yesus Dasar. tadinya bosku. Henry Tan, babu kaum berkeliaran di sini. Silakan yang lain. Si Batara silakan. Ayo, siapa kalian yang mau? Ayo. Oke, gini aja aku tengahin. Sekaligus aku jadi narasumber Muslim juga karena ada tuduhan Bang Luga Muslim katanya. Ini bagi kalian ya, kecuali Bang Luga, saya kasih dalil nih. Terutama kepada singa jantan dulu. Ini aku kasih dalil. Bang Luga sabar dulu ya. Nih, aku kasih dalil di sini tentang firman Tuhan. Silakan Bro singa jantan. Apa maksudnya Yesus ini? Menurut Anda itu adalah Yesus itu Bapa? Coba jelaskan. Yesus. Coba ulang pertanyaannya. Ya, coba dibaca itu yang lagi tampil di layar gede itu. Hosea 2 nomor Maka 16. pada waktu Silakan. itu demikian firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Bapakku. Bapak di mana tulisan Bapak? Bisa baca kan tidak? Baalku. Baal. Nah. Kalau Yesus itu Bapak itu sendiri, dia memanggil suamiku. Kau disuruhnya panggil suamiku. Kau doanya dalam nama Yesus apa dalam nama suamiku? Jawab. Dalam nama Yesus. Nah, itu perintahnya bagaimana itu firman Tuhan? Memanggil suamiku. Arti suami itu kan artinya yang mengasihi, yang memelihara. Dalilnya di mana? Dalil di mana dalil? Itu yang kau tuliskan itu. Yang kau bacakan itu. Sekarang kau ke sana, kita pergi sekarang. Oh, berarti istrinya Roh Kudus itu ya, Bang Duga. Istrinya Roh Kudus berarti suamiku itu. Yang penting sekarang kita bicara gini aja. Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang jelas. Nggak usah kemana-mana. Jadi ini Kalau firman kita berbicara Tuhan. mengenai suami entah apa, itu kan semua kiasan. Kiasan dari mana? Masa ada Tuhanmu Kiasan. bohong? Masa ada Tuhanmu bohong? Itu apa kalimatnya? Perintahnya. Itulah makanya Tuhan berkata, aku bicara mengenai kiasan. Seperti kalian, kalau orang Islam kan nggak tahu kiasan. Kalau dibilang anak domba yang tahu binatang, kan ngeri kalian. Enggak. Perlu Enggak, kalian anak sekolah binatang kali, dulu. sekolah bahasa Indonesia, sekolah Ini dulu. perumpamaan. Jadi Iya, kau karena memanggil kalian Tuhanmu itu apa? nggak tahu. Jadi kau memanggil Tuhanmu apa? Ya Yesus Tuhan, Bapa. Di situ apa tulisannya? Jadi aku bilang, memanggil Yesus Tuhan, Yesus Bapa. Kalau mengenai suami itu ya kiasan. Yang nyuruh siapa? Panggil suamiku itu. Walaupun Tuhan kan itu kiasan. Nggak ada pernah dikatakan saudaraku, aku adalah suamimu. Jadi kalau kita bicara mengenai suami, kau bilang lagi nanti Tuhan kami punya istri. Karena kau memang bicara seperti itu. Nah, Bang Luga masuk Bang Luga. Dia sudah mengatakan Tuhanku tidak punya istri katanya. Silakan. Tuhan tidak punya istri. Nah, disinilah dasar kesesatannya. Kenapa Tertulianus sengaja membuat Tuhan punya istri? Itu adalah untuk mengaburkan sistem kemahakuasaan Tuhan. Karena kemahakuasaan Tuhan jelas-jelas terlihat ketika Tuhan menciptakan seorang manusia itu di rahim seorang pewanita.
Begini ya, saya tambahin sedikit. Menurut kitab Jabur, itu perumpamaan dan kiasan dengan Mazmur. Disitulah, kalau menurut kitab Jabur ya, itu Kau ngomong kiasan, apa sih? bahasa kiasannya itu luar Kamu biasa. diam dulu. Sabar dulu Kamu Pak diam Batara dulu. ya, sabar ya. Nanti Udah gantian nggak ada ya. isinya ngomong Oke, lagi kau. lanjut. Oke. Ya nggak ada isinya, kamu yang nggak ada isinya, karena kamu memframing ke sana sini tentang Kamu ya seperti apa pengajaran diamlah kalian, dulu, bahwa moncongmu diam. tidak ada sama sekali harga diri kalian di depan Ya perempuan udah. di depan kalian. Ya Biar udah aku diamlah dulu dulu. ngadapinya kawan. Nggak apa-apa ya. Oke. Nggak apa-apa. Ya. Sekarang aku tanyakan dia Jangan langsung ngomong saja begitu. 7 poin. Aku belum selesai ngomong, kenapa Ya, jadi congor apa yang muncungmu sedang kau yang tanya? ngomong? Coba. Nah, ini kan waktu saya. Ya, Kamu oke. diam. Kalau saya lagi bicara, kamu diam. Boleh. Kamu mengatakan Tuhan tidak punya istri, sementara Tuhan itu menciptakan seorang manusia itu melalui rahim seorang istri. Ya. Kenapa manusia itu diciptakan dalam rahim seorang istri? Berarti manusia perempuan itu luar biasa. Perempuan itu adalah gambaran dari Tuhan yang memiliki rahim dan melahirkan seorang anak, menciptakan seorang bayi di dalam perutnya. Tuhan siapa yang memiliki rahim? Sebentar dulu. Waduh, pengen ku lempar juga kau. Bukan Kamu diam masalah dulu. lempar. Jangan begitu. Kamu malah mengajarin Islam yang lain berpikir bodoh. Sebentar, iya diam. Tuhan siapa yang bisa Diam hamil? dulu kawan, biar aku nanti yang jawab. Diamlah dulu kau, nanti kau bantahnya. Kasihan Islammu yang lain, kau semakin bodoh. Kau taruh di mama seperti yang kau Aduh, bilang. kambing aja kau kasihanin dulu. Orang lagi ngomong dipotong-potong, kau diam dulu. Nanti dibuka Al-Quran, ada nggak ayat seperti itu yang kamu Al-Quran bilang? lagi Saya ini orang ini pendeta. Kristen. Mana ada Kristen? Luka Kristen. Tai kalau lu itu Kristen, tai. Iya, diam dulu, Bu. Mulutmu. Sudah mulai memang begitu. Yang diperintahkan Muhammad berbohong 3 hal. Inilah caranya kalian. Boleh berbohong dalam 3 hal. Aduh. Pertanyaan gini, kamu mau diturunin apa enggak? Turunin. Kristen dia Turun pendeta. kau. Hei, Turun dia kau. pendeta. Kalian itu. Muhammad Turun. boleh berbohong. Lagi bahas apa, malah ngomong apa lagi si Udin. Oke, saya ulang ya. Apakah Tuhan itu punya istri? Ya tentu Tuhan punya istri. Kalau dia tidak beristri, bagaimana dia bisa punya anak? Kan Tuhan kan punya anak. Seluruh manusia ini adalah anak-anaknya Tuhan. Keluar dari mana? Keluar dari rahimnya Tuhan. Jadi jangan kau pikir Tuhan itu menciptakan manusia main cuma ditiup doang. Nggak begitu caranya. Melalui rahimnya Tuhan, yaitu rahimnya Roh Kudus. Makanya kita lahir dari Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah ibu dari segala yang hidup. Hormati ayah dan ibumu. Ketika gereja Katolik, gereja Protestan tidak menghormati ibu Roh Kudus, apa yang terjadi mereka? Mereka bersundal dengan patung. Itulah kutukannya. Karena tidak menghormati seorang ibu. Mana dalilnya? Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Berarti laki-laki dan perempuan itu gambarnya Tuhan. Berarti Tuhan itu ada yang laki dan perempuan. Yang laki siapa? Allah Bapa. Yang perempuan siapa? Allah Roh Kudus. Anaknya siapa? Yesus. Nggak mungkin dia punya anak kalau nggak ada ibunya. Ngerti nggak kau? Manusia blow on. Korpe. Udah kau jawab. Muncung kau itu buka lebar-lebar. Oke. Pertama, itulah tandanya orang Islam itu Pak nggak punya Tuhan yang ajaib. Mereka hanya tahu logika sebagai manusia karena memang Tuhannya pun tak ada. Kalau Tuhan kami, Tuhan yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada.
Mereka Kamu tidak jawab pertanyaan saya, Udin. menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Siapa istri Jadi Bapak? Allah itu, diam kau dulu. Siapa istrinya? Diam kau dulu. Ya udah cepetan. Langsung kau kejam-kejam. Ya. Di dalam Alkitab tidak pernah dikatakan bahwasanya Allah itu punya istri, tapi Ada. Dia adalah pencipta. Dia sanggup Ada. menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Kalau engkau berbicara mengenai Yesus lahir melalui rahim manusia, itu pun ajaib. Engkau bisa lahir lagi atau tidak? Jadi kalau engkau tidak percaya, itu wajar karena Allahmu pun tak ada. Coba kau buktikan ada Tuhanmu yang melakukan mujizat. Sekarang jawab. Tuhan saya melakukan mujizat banyak. Yesus mau bangkitkan orang mati. Nyatakan aja. Apa perbuatan Allahmu sehingga engkau memanggil dia Tuhan? Enggak, yang kutanya tadi kepada kau, Tuhan ada istrinya enggak? Blow on. Udah aku bilang tak ada. Apa kau ini? Enggak ada istrinya. Udah aku bilang nggak ada. Lalu kenapa bisa punya anak kalau nggak ada bini? Si Aku bodoh bilang ini. sama kau, dia sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada, sementara Allahmu nggak sanggup menciptakan. Makanya pikiranmu itu nggak ada mujizat. Orang Allah nggak ada mujizat. Sekarang kutanya, Allah Bapa itu laki-laki apa bukan? Namanya Bapak, kau pikir mudah? Nggak kau mudah mikirkan itu? Nah, Bapak laki-laki kan? Ya udah pasti, namanya Bapak. Oke. Tapi arti Bapak itu harus kau tahu. Jangan dulu kau artikan. Kau jangan nipu di sini. Nggak perlu itu diartikan. Ya, Bapak ayo, ya jawab laki-laki. saja, ayo. Nah sekarang kutanya, laki-laki bisa punya anak kalau nggak ada istri, bisa nggak? Kau kan hanya tahu seperti Allahmu. Allahmu ada yang tertulis bagaimana Allah bisa memiliki anak kalau nggak memiliki istri. Kan kau Allah itu bilang. sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Iya, menciptakan itu dalam bentuk ketika dia punya anak, rahim perempuan lah yang menciptakan. Manusia ini kan terciptakan di rahim perempuan. Enggak, Begitulah tanpa rahim manusia. Kau baca dalam buku Kejadian. Lalu kenapa seluruh manusia ini tercipta dari rahim? Kenapa nggak Tuhan itu lemparin lain aja? lagi. Itu setelah Sebentar, yang Tuhan izinkan Borjong. lagi. Sebentar, kenapa Tuhan menciptakan manusia, dilemparkannya aja dari langit seperti ngelempar batu, jadi lahir kau di bumi. Kenapa harus kau dari rahim? Coba kau Itu jawab. kan kau paksakan keinginanmu. Itu keinginan Tuhan. Mau apa kau? Nah, iya berarti Tuhan itu menciptakan seseorang itu di dalam rahim. Nah, bagaimana Tuhan bisa menciptakan manusia kalau nggak ada bininya? Itu pikiran Bodoh. loyomu. Kau mengatakan Tuhan menciptakan, tapi kau nggak tahu prosesnya. Tuhan itu menciptakan seseorang itu dalam bentuk rahim. Macam ini dalam Kejadian, Tuhan bisa ciptakan yang tidak ada menjadi ada. Apa loh? Tuhan faktanya menciptakan seluruh manusia berasal dari rahim kok. Termasuk Hawa itu juga dari rahim Roh Kudus. Biar kau tahu. Mana dalilnya? Mana dalil? Loh, Jangan dalilnya manusia itu semua diciptakan 9 bulan. Yesus saja ketika lahir dia dari janin kok. Jangan Dia kau sampai manusia 9 bulan. semua. Jangan kau manusia semua. Yesus aja yang Tuhan. Congor. Dia harus berasal keluar dari rahim. Berarti rahim itu luar biasa. Manusia blow on. Kau hina-hina lagi rahim perempuan. Memang kau manusia terkutuk kau. Sekarang coba kau tunjukkan Allahmu ada atau tidak? Kok Allahku yang... Iya, Allahmu nggak ada. Allah orang Islam nggak ada. Bodat, saya ini pendeta tolol. Kau pikir saya Islam? Saya ini pendeta, Borjong. Kalau pendeta, kau kenapa kau harus berdebat dengan orang Kristen? Nampak kali bodohmu. Iya, karena kau adalah Kristen bidat. Sekarang aku mau debat dengan orang Islam yang nggak punya Allah. Nggak perlu kau debat sama orang Islam. Nggak ada nabinya nggak jelas, Allahnya nggak jelas. Kau berpikir saya ingin menginjili orang Islam. Kau pikir supaya kau selamat. Aku jujur ya bilang sama Yesus. Sebentar ya, aku jujur ya bilang sama kau ya. Sebenarnya orang yang paling sial nasibnya di alam semesta itu bukan orang beragama. Orang seperti kau.
udah Kristen. Aku orang yang paling banyak rezeki bersama Yesus. Dari mana kau tahu saya sial pula? Saya orang yang paling bahagia. Oke, kamu pernah nggak berdoa Tuhan Yesus menampakkan diri ke kamu? Kamu pernah nggak? Sering diberkati Yesus aku. Bukan diberkati, jualan gorengan juga kau bisa dapat duit. Orang-orang penyembah setan aja duitnya banyak. Ya aku banyak. Kutanya Aku kamu banyak pernah laku kok. kamu pernah nggak berdoa Tuhan Yesus Sekarang menampakkan kita jangan diri? bicara mengenai uang. Sekarang kita bicara mengenai keselamatan. Mengenai Tuhan. Sekarang tunjukkan ada Tuhanmu atau tidak. Diskusi yang baik biar kita menyimak. Ayo. Oke, Ini yang jadi penting, begini. supaya kau ikut Jadi Tuhan, begini. supaya kau jangan nanti binasa. Tuh kan, jadi begini ya. Dia ini mengaku Kristen, lalu dia merasa lebih hebat dari orang beragama. Oh, Tapi saya nggak merasa hebat. Saya hanya meninggikan Yesus Tuhan. Kamu bisa diam dulu nggak? Kamu bisa diam dulu nggak? Ini orang Ayo, ngomong dipotong-potong terus. kau yang nggak diam-diam. Masalahku ngomong-ngomong kau. Tidak Kau ada itu tak orang hebat. dengar Tidak ada itu beberapa orang menit. hebat. Iya, dulu aku kalau ada ngomong dulu, orang- nanti aku kasih waktu buat kau. Kalau ada orang merasa dirinya Kan hebat saya itu berarti bilang. sombong. Saya David bilangnya bagaimana Saya tengahin dulu. bisa Saya punya tengahin anak dulu. kalau nggak ada. Saya tengahin dulu Bang Luga. Suaranya juga. Andreas, yang lainnya diam dulu. Yang lainnya ya, jadi singa jantan, meskipun kau benci sama orang Islam, Nggak benci. Bro Luga ini Kristen. Kasihan aku. Ya udah, kau sama Bro Luga ini Kristen, jangan kau bawa Islam. Nanti kalau kau mau lawan saya nanti, silakan dulu Bang Luga. Ayo sekarang lah, jangan nanti, sekarang. Kamu berhadapan dengan saya sekarang. Siapa istri Siapa Tuhan kau? kau? Apa agamamu? Saya Kristen. Udahlah, udah. Kalau itu agamamu Bukan. Kristen pula, pengetahuanmu begitu. Iya, makanya kutanya Tuhan kau ada istrinya nggak? Hah? Udah Tuhan kau, tapi bisa punya anak. Gimana caranya? Itu Duda nggak? udah, makanya baca Alkitab sekali, baca Alkitab. Jadi intinya Tuhan kau nggak punya bini. Mana rupanya Enggak, ada Alkitab mengatakan Yesus punya bini. Coba. Allah Bapa yang saya tanya. Allah Bapa Ada ada Bapak punya bini mana? Hah. Jadi kau nggak tahu. Hah. Makanya kau jangan ngocok terus, biar kau tahu. Ngocok aja kerjaan kau. Udahlah, kalau kau udahlah, ganti yang Islam lah, yang nggak punya Allah. Kau udahlah, kasihan. Lah aku kau sama aja belum bisa jawab, masa Tuhan kasihan aku sama kau. Tuhan kau belum Ikut berbini. Yesus, ikut Yesus. Gimana Kau kau mau itu bisa nggak jelas kau itu. Sebentar dulu. Tuhan kau belum berbini. Bagaimana mungkin kau ingin mengajak orang untuk bisa diselamatkan? Lah Tuhan kau aja belum berbini. Kemana bini Tuhan kau? Itulah kau dangkalnya pengetahuanmu. Makanya kurang ajar ini orang. Keselamatan Masa bukan katanya soal bini ada bini, bukan seperti Muhammad. kalau nggak ada bini, bagaimana kau dia punya anak? Sementara Yesus sudah lahir itulah blow on anaknya. tadi. Itulah blow on tadi. Anak udah lahir tapi bini Sementara belum Tuhan ada. menciptakan yang tidak ada emang menjadi ajaran ada. setan kau. Coba teman-teman ya, masuk akal nggak pertanyaan saya? Jangan akalmu Allah akalmu. Bapa. Sebentar, Kalau kau bawa sebentar. akalmu kepada kemahakuasaan Tuhan, Teman-teman. nggak ada itu. Justru sebenarnya akal sehatlah yang lebih berkuasa daripada halusinasi. Jadi begini, ada Menurut Tuhan, kau sehat menurut aku. anaknya udah lahir, bini belum ada. Nah ini kurang ajar nih ajaran setan ini. Ada Tuhan, anaknya Makanya udah kau ikut lahir. Yesus. Pernah kau berdoa? Kalau memang kau orang Kristen, pernah kau berdoa minta hikmat dari Tuhan? Kau jawab dulu Borjong. Minta Mana kebijaksanaan ada? dari Tuhan. Karena Mana ada berkali-kali. Ya, pertanyaanku itu logis. Ada orang dia belum punya bini, tapi anaknya udah lahir. Kan itu gila namanya. Menurut kau, kalau aku mujizat. Kok mujizat Menurut sih? kau gila karena kau nggak tahu mujizat. Mujizat Karena kau sebenarnya Islamnya itu cocok ke dengerin Islam ya. itu. Islamnya Tuhan, itu. sebentar. Tuhan Iya. itu nggak ada pikiran mujizat karena Allah tak ada. Sebentar, kucing dengerin dulu.
Bang Luga itu Kristen, Bang. Cuma Ya, dia walaupun dia namanya aja Kristen, Selesaikan dulu. pasti sama dengan Islam. Luga itu Kristen, tetapi dia disesatkan dan dia penyesat. Kitab aja dia lain, gitu. Dia apakah kitab dia lain kitabnya. Oke, saya jawab dulu Saya ya. turun ya. Saya kan ngomong logika. Si singa jantan ini dia punya Tuhan, tapi ada anaknya, namanya Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Nah, giliran ditanya orang, siapa mamanya? Nggak punya mama katanya. Bukankah itu namanya ke orang gila? Di Katanya situ melalui kau harus mujizat. mengetahui, iya, mujizat dong. Oke, sekarang kutanya, ketika Tuhan menciptakan manusia, ada nggak orang keluar dari pantat kucing? Kan nggak ada. Semua orang keluar dari rahim perempuan. Jadi Tuhan itu juga bermujizat, tapi dia tidak melanggar hukum-hukumnya. Oh, dia menciptakan dari debu macam mana kau? Hah? Ya, dia menciptakan dari debu, diciptakannya. Bosan kali mendengar kau Diciptakannya ngomong yang sampah-sampah saya rasa. Bukan sampah, kaunya yang sampah kok bilang orang tua sampah. Itu bukan berita ketuhanan. Orang TK Saya itu kalau boleh dikatakan kan, kau TK Kristen itu. Kalau kau memang Kristen, belajar kau. Saya ingin menginjili Muslim, tetapi Iya, Tuhan supaya dia saya selamat. Kau salah satu perlu diinjili kau. sebentar Kau salah dulu. satu. Perlu kau minta hikmat dari Tuhan Yesus. Yesus, Iya. serukan Yesus. Supaya Sebentar. jamaahnya kau, supaya mereka, Udin. supaya kau diberikan Roh Kudus untuk memimpin pada seluruh kebenaran. Udin Petot. Gantian Udin, Ya. Udin Petot, gantian dulu ngomongnya Udin. Iya, gantian. Kan begini, dia ini kan mau menginjili Muslim, boleh niat yang mulia. Tapi niat yang mulia saja tidak cukup, harus disertai dengan akal yang sehat. Menurut kalian teman-teman, ada nggak orang punya anak, seorang laki-laki punya anak, tapi bininya belum ada? Itu namanya nggak masuk akal. Makanya aku Itu tanya. namanya mujizat. Kalau Tidak anak secara ini kan penyebutan anak itu kan tidak berarti harus Udahlah, kalau memang itu secara aja terus biologis. kau ngomong, udah keluar aku. Ya keluarlah kau, keluar. Memang kau harus keluar. Kurang ajar Bosan kau. aku, bosan. Ngapain pula kau naik? Bosan. Siapa suruh kau naik? Ya Luga ya. Luga. Apa? Tidak ada. Tuhan itu juga tidak pernah membuat mujizat. Anak terlahir tapi tanpa seorang ibu. Tiba-tiba kelempar dari langit, tiba-tiba jatuh bayi gitu. Nggak ada. Tuhan itu bikin mujizat tapi tetap sesuai dengan hukum dan ketentuannya. Ada anak, ada mama, ada bapak. Nah kawan ini ada anak, mamanya nggak ada. Kenapa? Kalau Sebentar dulu, kau pun ngoceh mulu, orang lagi ngomong, kau diam dulu. Sebentar, saya turun diri. Sebentar, saya turun. Kalau secara biologis itu sudah benar, itu narasi Luga itu bahwa tidak ada itu orang lahir tanpa mempunyai ayah dan ibu, itu secara biologis. Tetapi kadang juga itu hanya disebut sebagai anak. Kita juga kan kadang kita tidak punya istri kan, tetapi ada kita menyebut itu adalah anak saya atau keponakan saya. Itu kan bukan biologis kita, tetapi hanya karena hubungan darah daging. Contoh sudah kita kan. Iya, bisa saja. Tetapi ini yang kita ngomongin ini. Iya, oke. Nggak, sebentar lu, kayak begini saya kan sudah punya saudara perempuan, dia mempunyai anak. Baru ketika saya jalan-jalan, baru orang tanya siapa itu, saya bilang Itu namanya ponakan, bukan anak. saya. Tapi itu kan hanya disebut. Tetapi secara biologis memang bukan. Sama juga dengan. Iya. Sama juga Iya, dengan. tapi yang kita bicarakan ini, kamu ngomong diam dulu. Ngomong mulu lo. Sebentar lo turun deh. Sama juga kronologisnya Yesus kan, bukan berarti secara biologis itu. Bukan begitu. Ya, kita di sini ngomongin nih yang realnya, bukan perumpamaan-perumpamannya. Yesus anaknya, ya ibunya harus ada, nggak bisa. Disebut anak, tapi bukan berarti anak dari biologis betul atau. Iya, kamu bisa diam dulu nggak? Kan kamu udah aku kasih kesempatan ngomong tadi. Kenapa kau ngomong mulu? Luga. Adam itu dilahirkan dari rahim nggak? Sebentar dulu. Saya nanya dulu, jawab dulu lah. Ada. Adam dilahirkan dari rahim atau tidak?
sebentar. Adam itu Dijawab lah, memang gimana sebentar, jawab aja. Tinggal jawab Loh, doang kok. kenapa? Ya dia memang diciptakan dari debu tanah, tetapi setelah Adam ke bawah, Saya tanya Adam, itu jangan tidak yang lain. ada. Loh, Adam wajar, dia tapi manusia Anda pertama. pembohong. Kemudian Dia Ibrani katakan Yesus adalah Adam yang kedua, yang bukan diciptakan daripada tanah tapi dari surga. Jangan ya, jadi siapa ibunya Yesus? Makasih Bang, saya turun Bang. Saya malas diskusi Ibunya sama Yesus Ustaz. siapa? Tolol, ditanya ibunya Yesus siapa malah kau lari lagi. Adam itu juga tetap itu, walaupun dia ciptaan, dia juga tetap sebenarnya ibunya Ibu Roh Kudus dan Allah Bapa. Makanya kan kita disebut memanggil Allah itu Bapa. Begitu. Tapi bukan, dia kan diciptakan, artinya dia dibuat, diangkat, bukan kandung. Semua manusia ini memperbapak Tuhan dan memperibu Roh Kudus, walaupun ibu angkat. Tetap semua itu ada ibunya. Nggak ada sesuatu pun yang ada di dunia ini yang tidak boleh menghilangkan ibu. Kenapa? Ada ajaran yang menghilangkan ibu. Itu adalah iblis. Kenapa? Karena dari pertama iblis itu sudah selalu menyerang seorang ibu, seperti Hawa. Kenapa bukan Adam yang ditipu ular di Taman Eden? Kenapa harus ibu yang dihancurkan? Ya, makanya di dalam sejarah manusia pun wanita selalu ditindas sepanjang sejarah. Makanya ada lagunya kan, dahulu wanita selalu dijajah pria. Memang itu dari dulu. Tidak pernah ada harganya seorang perempuan. Perempuan itu hanya dilakukan sebagai budak. Nah, itulah misi dari iblis di muka bumi ini, hanya untuk menghilangkan perempuan, hanya untuk menjajah seorang perempuan, hanya untuk menghina perempuan. Makanya bagi ajaran setan ini tidak ada ibu. Yesus tidak punya ibu. Babi kau, tidak punya ibu bapak kau. Ajar. Maria nama ibunya kan dilahirkan dari Maria. Roh Kudus, bodoh. Si Maria lagi kau bilang. Oh. Roh Kudus. Jadi Maria itu Roh Kudus. Roh Kudus itu perempuan. Oh, Roh Kudus perempuan. Itulah ibu dari seluruh alam semesta. Makanya perempuan itu selalu dihilangkan dari, makanya ada apalagi pagan-pagan Yunani itu nggak ada perempuan dikasih kesempatan untuk bernafas. Makanya ada istilah surga itu di bawah telapak kaki ibu, karena ibu itu selalu dianggap remeh dari zaman dulu oleh kerajaan-kerajaan. Masa kau disuruh memiliki ibu aja kau memberontak mulu? Yesus aja bilang Bapa di surga, berarti ada ibu yang di surga. Masa ada bapak yang gak ada ibunya sih? Otak lu ada di mana sih? Makanya kau jangan ngotok terus. Banyakan ngocok sih kalau di gereja. Ngocok di gereja. Kenapa Allah memenangkan Muhammad? Saya Kristen, kurang ajar. Anak dajjal, kenapa Allah? Kenapa Allah menenangkan Muhammad? Jawab lo. Ini pembahasannya masih Kristen. Tolol Edis. Jawab Udis. dulu, jangan pakai modal congor. Kau ngaku Kristen tapi percaya Al-Quran, gimana? Saya orang Kristen, saya percaya Alkitab. Siapa mamanya Yesus? Edis Kudis. Jawab dulu kenapa Kudis Allah TV. menenangkan Muhammad. Jangan kau masa kau malu jadi orang Islam? Saya orang Kristen, saya cuma tanya siapa ibu kandungnya Yesus. Kudis TV. Inilah botolnya pengikut-pengikut di sini. Takut orang Kudis ini. TV. Goblok. Nggak berani Ini Bang ngaku Luga. Muslim lagi. Ini Udah Bang ngaku Luga Kristen orang ini semua nih. Begini ya. Dipikir pengikut Edis inilah orang Islam ini Allah adalah menenangkan orang yang paling Muhammad. jahat.
Kenapa Allah mau menuhankan Muhammad? Di sini berhadapannya saya, narasumber utama saya orang Kristen. Tugas saya di sini menatar orang Kristen yang masih Kenapa kau menuhankan Muhammad dengan Tuhan Allah? saya Yesus, tolol. Tuhan saya Yesus. Kurang ajar. Kau percaya Muhammad atau Yesus? Tuhan saya Yesus, manusia Iya, kau peler. percaya Muhammad atau Yesus, berarti kau nggak percaya Muhammad lagi. Saya ini pendeta, bodat. Iya, kau percaya Muhammad tidak? Saya tidak percaya. Dengan Muhammad? Tidak. Oh, Muhammad itu pembohong. Saya tidak percaya. Jawab dulu, berarti Muhammad pembohong. Lah kau tanya aja sama orang Islam. Itu kan agama dia. Menceret, ngaku-ngaku Kristen. Kau itu pembohong. Loh, sekarang begini. Sekarang saya kau tidak percaya Muhammad, Dil? Loh, saya kan agama Kristen, manusia setan. Iya, kau berarti tidak percaya Muhammad, kau Kristen, Dil? Apa? Kau tidak percaya lagi Muhammad, Dil? Kau kan Kristen, tidak percaya lagi. Lu memang orang Kristen tidak ada yang percaya Muhammad sebagai nabi. Si manusia tolol ini goblok banget, turunin deh. Babi ini, orang babi, babi ini mau. Lagi yang dia diskusi sama Bang Uga malah nyerang Islam. Saya bukannya nggak mau diskusi sama Islam, ini belum waktunya. Nanti kalau ada orang Islam nanya, mengenai Yesus, saya juga akan jawab. Tapi ini lagi penataran terhadap janda-janda terkutuk dari pihak gereja, yaitu pendeta-pendeta blow-on. Ini lagi saya natar ini. Ada sesinya, ini lagi sesi janda terkutuk, yaitu pendeta-pendeta blow-on yang harus saya luruskan. Nanti kalau mau sesi debat Islam Kristen ada waktunya. Begitu loh, paham nggak? Blow-on. Karena menurut saya yang lebih jahat itu adalah janda-janda gereja. Itu yang menghilangkan kata ibu dari Alkitab. Nah, kalau orang Islam kan memang udah beda agama. Itu urusan masing-masing. Nah, sekarang saya mau natar dulu yang Kristen-Kristennya. Janda iblis. Dibilang siapa mama kandungnya Yesus? Kau bilang? Tolong ini orang-orang gak ngerti diskusi. Sumbernya luka. Iya, temanya lagi saya. Jadi ini di sesi khusus pembantaian janda yang terkutuk yang ada di dalam gereja dan manusia-manusia, penyesat-penyesat Tritunggal Trianus yang menghilangkan kata iblis, kata Roh Kudus untuk kita ini lagi memulihkan penghormatan terhadap orang tuanya Yesus. Emang cuma bapak kau aja yang punya orang tua? Yesus juga ada orang tuanya. Udin petok kau. Ini man, semuanya Udin petok. Oten-oten yang nggak ngerti dilurusin, tolol, bego. Kamu lagi direparasi, kamu lagi ditambal kayak si Darni, ditambal ban dulu, banyak bocor di kepala kau. Nah, salah satunya Ibu Roh Kudus. Kenapa ibunya Yesus kau ketiadakan? Naik, silakan. Yang Kristen naik. Iya, ayam cutek Kristen atau Muslim? Ayam cutek. Aduh, ngomong lagi. Ya bang, Kristen atau Muslim? Muslim. Diturunin. Bang Galang, Kristen? Galang. Bang Luka noise ya, ada musik tuh. Oh bukan. Siapa ini nanya noise ini? Ya Bang Galang. Oh iya ternyata. Oke, Andreas. Ngomongnya yang tegas, Andreas. Tahu iya-iyakan atau tidak? Roh Kudus itu ibunya Yesus, silakan. Ya kalau saya sih Maria ibunya Yesus. Kapan siapa bapak Yesus? Ya itu kan dari Roh Kudus. Enggak, bapaknya kok dari Roh Kudus. Kamu ada gila-gila. Bapaknya siapa? Bapaknya tidak ada kalau secara manusia ya. Tidak ada. Kalau secara Tuhan?
Secara Tuhan ya Allah kan bapaknya disebut. Ya, jawab yang jelas. Bapaknya Allah. Bapaknya Allah. Kau udah pintar. Bapaknya Yesus Allah. Nah, lalu mamanya Yesus Maria. Manusia. Mama manusia, bapak Allah. Kapan menikahnya bapak sama Allah ini sama Maria? Kapan merit? Tidak seperti itulah ceritanya sih di situ. Seperti duniawi kan ya orang dinikahkan. Itu kan Loh, kan kau bilang mamanya manusia, bapaknya Tuhan. Tuhan kawin sama manusia, lahirlah Yesus. Mana ada kawin? Mana ada kawin? Lalu kenapa kau bilang mamanya si Maria? Kadang-kadang kurujakan juga nanti kau. Maksudnya di sini tenang loh, maksudnya mamanya kan dia lahir dari Maria. Itulah. Mamanya. Oke, sekarang mama kandung lah saya tanya nih. Kalau itu kan mama angkat, jadi lahirkan dari mama kandung Yesus siapa? Ya Maria kan yang melahirkan dia, berarti mama kandung. Kan si Maria kan tidak pernah berhubungan seksual. Lama-lama kau kutunjangkan kau dari sini kau. Susah kali kau diajarin. Bapaknya katanya Allah. Terus istrinya Allah siapa? Tidak ada istrinya Allah. Lalu kenapa bisa punya anak? Bijak kepala ya, itu kan hanya disebut. Itu kan hanya disebut. Kok hanya disebut namanya Allah. Udah punya anak berarti harus ada mamanya. Nggak mungkin ada mama, ada anak nggak ada mama. Inilah namanya ajaran terdajal. Makanya ku bilang ini harus ku berantas ini ajaran gereja terkutuk ini. Jadi siapa mamanya? Mamanya Maria, bapaknya Allah. Berarti Maria kawin sama Allah. Kapan? Mana ada cerita kawin? Kok nggak kawin tapi kok bisa punya anak? Aduh, orang gila, orang gila. Otak kamu ada pasang di mana sih? Mama Allah, mama manusia, bapak Allah, punya anak. Kapan kawin? Nggak pernah kawin. Ya terus udah gila nih anaknya. Itu dibilang di persilangan Tuhan dan manusia. Iya, bapak Tuhan menikah, mama manusia nih, manusia berdosa nih. Nah terus sebelum Maria tercipta siapa mamanya Yesus? Ini omong-omong yang ngomong ini Luga ini Protestan atau Katolik ini? Saya karismatik. Pantasan tolol. Oke, ku tanya sama kau, mamanya Yesus Maria. Sebelum Maria tercipta, siapa mamanya Yesus? Maria itu kan dikaruniai seorang anak. Bodoh. Iya, sebelum Maria lahir di muka bumi ini. Siapa Yesus? Bodat. Yesus itu Roh Kudus. Hah? Mama itu siapa? Belum Maria diciptakan. Apa mama diciptakan? Yesus itu anaknya Maria, dia dikaruniai oleh Allah. Iya, saya udah dengar, saya udah tahu. Sebelum Maria tercipta di muka bumi ini, sebelum dia diciptakan Tuhan, Yesus kan sudah ada sebelum Abraham. Siapa mamanya Yesus sebelum Maria diciptakan? Coba kau jawab. Yesus itu kan Allah. Iya, mamanya siapa? Kan dia anak Allah. Mamanya siapa? Bodat ini anak satu. Tanyalah sama Allahnya sendiri sana. Biar kau bilang paham. Kalau kau nggak tahu bilang, Bang Luga, saya nggak tahu karena saya adalah manusia tolol. Gitu ngomongnya. Mandi. Cuma ditanya mamanya doang, gila turunan kau. Harusnya kau tanya, Bang Luga, saya ini kan udah orang gila. Tolonglah bantu jawab. Gitu kayak ngomongnya biar pintar. Nyembah patung. Ditanya mamanya Yesus kok susah amat sih? Makanya kau jangan kebanyakan nyembah patung. Siapa mamanya? Maria. Halaman Maria.
Sebelum Maria akan siapa mak? Ini lama-lama ku tendangin ini kurang ajar saat ini. Jawab cepetan. Banyak nonton bokep. Inilah kalau orang kebanyakan nonton bokep kayak begini. Jadi jadi bego kan? Bodat. Cuma ditanya siapa mamanya aja nggak bisa. Gimana kau mau masuk surga? Ke neraka lah rumahmu di sana. Ditanya mamanya Yesus, pusing. Bapaknya. Yang benar mamanya lah Roh Kudus, itu yang benar. Roh Kudus itu wanita. Makanya kau jangan belajar sama peler. Pecah lah kupingnya. Kenapa? 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 Hah? Siapa Yesus? Mamanya siapa? Mama siapa? Mama Yesus. Pentingkah itu? Penting. Oh, kalau penting bagimu, pelajari. Pelajari. Iya, aku tanya sama Ya, kau kalau siapa penting. mamanya. Ngeles Bodoh dia. kali pun kau, dia kan roh. Dia kan roh. Ah, masa nggak tahu? Itu bodoh namanya. Jawabannya roh. Orang kalau udah nggak mampu jawab, jawabannya roh. Roh. Berarti nggak mengerti kalian kalau firman itu jadi manusia, bodoh. Siapa bapaknya Yesus? Terserah kalian mau apakah, terserah kalian. Saya ini Kristen, Udin. Siapa bapaknya Yesus? Kalau kau Kristen jangan menghina, gitu, udah. Bukan menghina, saya cuma nanya siapa bapak kandung Yesus. Kalau kamu Kristen seharusnya kamu tahu. Kalau kamu Kristen seharusnya kamu tahu. Saya kan cuma Tritunggal, bodoh. ngetes. Saya cuma ngetes, makanya coba saya Kalau tanya. kau mau ngetes, pegang kabel listrik itu kalau mau ngetes kau. Biar tambah bodoh. Iya, bertambah bodoh kau. Aduh teman-teman, ini kok orang Kristen ini kenapa jadi jauh lebih blow on daripada orang beragama ya? Karena itu nggak penting. Sebenarnya kalau yang penting dipikir-pikir, itu berbuat baik pada semua orang, itu yang penting. Bukan bagaimana saling kau ngejek. bisa berbuat baik? Tuhan aja kau nggak kenal, ditanya mamanya siapa kau nggak tahu. Orang kami semua kenal Tuhan kok. Kalian yang Iya nggak kenal, siapalah mamanya Yesus, Ucok. dia itu Tritunggal, bodoh. Iya, Tritunggal, bapaknya kan Allah, mamanya siapa? Awak cuma nanya. Dia setelah lahir mamanya Maria, bodoh. Akhir mamanya mari. Ah, sebelum Maria tercipta siapa mamanya? Dia kan belum lahir. Kan Roh Kudus. Mana bisa punya mama belum Justru lahir, dia masuk bodoh. di rahim Maria itu supaya tahu kau punya otak itu terbuka bahwa dia itu ada. Kalau dia tidak masuk ke Maria, mana kau tahu? Goblok. Iya, yang Dia belum kutanya lahir, mana kau tahu siapa mamanya? Iya, Dia kan lahir. kan sebelum dia menjadi manusia, dia bersama-sama dengan Bapa di surga. Iya, Bersama-sama Bapak dengan di Bapa. surga itu. Siapa Bapak tahu. mamanya? Mama surganya Bapak siapa? di surga. Bapak di surga Mama itu punya segalanya. Ya, Tahu istri juga Bapak dia siapa? punya. Istrinya Suka-sukanya. Bapak sih punya istri enggak? Katanya punya segalanya, punya istri enggak Bapak? Istrinya mama kau lah. Katanya punya segalanya, bini aja nggak punya. Aduh, inilah ketololan Kristen. Jadi sebenarnya Kamu yang pintar, kamu yang lebih pintar. pantas masuk neraka tuh kau. Kamu yang pintar, malah masa manggil Allah saja pakai toa. Saya ini orang Kristen, baji peta. Kalau orang Kristen nggak ada kayak kau itu, bodoh. Kristen nggak ada kayak kau itu. Jangan ikut sesat kayak dia tuh. Saya Sesat ini itu udah Kristen sesat kau itu. penyesat. Nggak, Saya dia cuma itu- tanya. Itu untuk menyesatkan orang itu. Si bodat ditanya mamanya doang kok jadi awak pula nyesat. Kalian ini pernah ditempeleng nggak sih?
Kamu yang mau ditempelin itu bodoh kali. Pernah nggak kalian ditempel? Keok ya, tidak ada satupun yang bisa menjawab pertanyaan saya. Nggak ada yang kamu yang mampu. lebih pintar, kamu yang jago. Betul, kau kadang-kadang betul. Jadi mamanya Yesus nggak ada ya? Jadi mamanya Yesus nggak ada ya? Kamu yang paling jago, ambil upahmu. Iya, jadi nggak ada mamanya Yesus, ya udahlah. Berarti Tuhannya ini udah menduda, belum menikah kali. Oke, mungkin sessionnya gini Bang Luga, biar saya menggantikan narasumber karena banyak tuduhan-tuduhan Bang Luga itu muslim. Perlu diketahui Bang Luga ini debater legend Kristen, benar-benar Kristen sejati, yang beliau ini di mana-mana sudah dikenal. Ini suara dari mana ini? Suara dari mana ini? Oh, Pak Laper. Ya, buat teman-teman semuanya. Kitab Yohanes. Bang. Ini apa sih ini? Siapa si Laban? Mana si Laban? Itu firman itu bersama-sama si Laper ini. Si Laper itu Laban ya? Bukan. Ada mulanya. Maksudnya dia muter suara begitu itu apa gitu. Di bawah dulu Pak, kalau nggak bisa diatur Pak. Kalau mau diskusi biar lawan saya saja. Teman-teman masih ada suara eko kegedean kah atau gimana? Cek. Aman? Aman belum? Kurangin lagi. Oke. Hai, Pak Dion dari tadi juga menarasikan Bang Luga ini Muslim. Bang Luga ini Kristen, beliau dari karismatik. Beliau ingin meluruskan jemaat-jemaat Kristen yang tidak mengetahui landasan dasar kenapa Roh Kudus itu tidak bergender menurut kalian. Itu ya. Tapi kalau masih mau melanjutkan dengan Bang Luga, kita kasih kesempatan. Kalau mau sama saya dari Apologet Islam Indonesia, saya seorang Muslim. Kalau mau gas-gasan sama saya juga boleh, tapi nanti jangan sakit hati. Bang Luga kalau mau dengarkan boleh, kalau tidak kuat boleh meninggalkan lokasi juga. Oke, silakan. Siapa yang mau maju dulu dengan saya? Kojiro apa Dion? Bang Dion, bersedia lawan saya? Bang Dion atau Kojiro? Tadi kan Bang Luga bilang Bang Luga itu dari karismatis ya. Iya. Tapi aku belum pernah dengar Bang Luga berbahasa roh. Ora ada basyikir, ada baralabara, ada basyikir, ada kayak begitu dah. Oke, mau dilanjutkan lagi nggak? Ya udah. Ada basyikir, ada baralabara, ada basyikir. Udah kan? Artinya apa itu Bang? Artinya banyak sekali pendeta-pendeta Dajjal yang menolak Roh Kudus adalah ibu. Itu aja Bang. Ya udah, Bang Luga dimang dulu, ada azan di tempatnya. Oke, aku istirahat dulu ya. Kalian lanjutlah. Oke, cari makan dulu. Yuk.